Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah membuatnya jelas. Jika pasukan Anda berhadapan langsung dengan NATO, dunia akan menghadapi perang nuklir total. Pernyataan ini mungkin terdengar berlebihan jika bukan karena fakta bahwa sistem yang mendukungnya siap untuk diaktifkan. Baik Rusia maupun NATO telah menghabiskan waktu puluhan tahun merancang protokol yang tidak memerlukan banyak perdebatan politik untuk diaktifkan. Menit saja sudah cukup, bahkan detik. Triad nuklir masing-masing kekuatan, rudal antar benua, pembom strategis, dan kapal selam balistik dirancang tidak hanya untuk menyerang, tetapi juga untuk merespons secara otomatis. Setelah rudal diluncurkan, reaksi dalam rantai tidak akan berhenti. Kita tahu bahwa perang nuklir akan menjadi bencana besar, tetapi apakah kita benar-benar memahami betapa cepatnya segalanya akan terjadi? Kota manapun dapat menghilang dari peta sebelum dunia bahkan mengerti apa yang terjadi. Dan yang paling mengganggu, apakah Anda yakin akan hidup cukup lama untuk melihat konsekuensinya? Bersiaplah, karena hari ini saya akan mengungkapkan kepada Anda menit demi menit akhir dunia. Setelah itu, Anda tidak akan bisa melupakan apa yang Anda ketahui. Menit 0. Keputusan terburuk telah diambil, saluran diplomatik gagal, dan peringatan tidak berhasil. Mereka yang bertugas kini hanya memiliki satu jalan keluar, kehancuran total. Rusia dan NATO baru saja mengizinkan penggunaan senjata nuklir. Di suatu tempat di wilayah Rusia, siluet metalik tertidur di dalam peti matinya yang berlapis baja, tetapi tidak lama. Serangkaian muatan peledak kecil meledak dalam urutan milimeter, mengangkat tutup wadah seolah-olah itu adalah perangkap yang melepaskan binatang buas. Kemudian, gemuruh dimulai. Rudal Topol M terbangun dengan suara mengerikan. Tubuhnya yang berat 47 ton bergetar saat bahan bakar padat menyala dengan marah, mengangkatnya seperti binatang buas yang dilepaskan dari bumi dengan kecepatan lebih dari 8.000 km per jam, diikuti oleh RS-28 Sarmat, yang dikenal sebagai Setan II, dengan jarak lebih dari 18.000 km, dan mampu membawa hingga 15 hulu ledak nuklir. Namun, ini bukan lagi masalah sederhana. Peluncuran ini adalah eksekusi yang terencana. Bahkan sebelum memasuki atmosfer, otak digitalnya mulai bekerja, menghubungkan secara otomatis dengan GLONASS, sistem satelit Rusia setara dengan GPS, dan memperbarui rute penerbangannya secara real-time. Misinya bukanlah untuk menghancurkan kota, seperti yang dilakukan oleh rudal berpemandu inersia tradisional. Itu akan mudah. Ribuan kilometer selatan Jepang, salah satu tujuan pertama adalah pasukan penyerang AS di Pasifik. Kapal induk, kapal perusak, dan teknologi mutakhir semuanya diparkir di Pulau Guam. Rusia tidak bisa menyamai Amerika Serikat dalam jumlah kapal, baik dalam armada maupun pangkalan, tetapi memiliki sesuatu yang dapat mengubah segalanya dengan satu tembakan, presisi nuklir dari ruang angkasa. Itulah sebabnya tujuan pertama bukanlah kota atau sasaran penduduk sipil. Prioritasnya adalah menghilangkan kapasitas musuh untuk merespons, menghancurkan kapal selam nuklir mereka, pangkalan pembom mereka, dan segala sesuatu yang bisa membalas harus lenyap. Ini adalah serangan yang dirancang untuk cepat, tepat, dan brutal. Namun, masalahnya adalah NATO juga memiliki rencana yang sama. Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk siaran berita mengumumkan sebuah konflik nuklir yang akan terjadi, sudah akan ada ratusan rudal lainnya meluncur ke arah yang berlawanan, dan ini hampir tidak dimulai. Sebelum melanjutkan, izinkan saya memberi Anda koordinat kunci, karena di dunia saat ini, informasi bukanlah kekuatan, melainkan cara untuk bertahan hidup. Dengan jantung berdebar kencang, seorang petugas berdiri di telepon dan mengucapkan dua kata yang akan mengubah sejarah selamanya. Terkonfirmasi. Serangan nuklir sedang berlangsung. Komando Militer Tinggi menerima berita tersebut. Tidak ada ruang untuk keraguan. Sudah waktunya untuk memutuskan apakah akan merespons dengan api. Menit ke-10. Ancamannya jelas. Tidak ada kata menyerah. Presiden sudah diberitahu. Wajahnya, meskipun tenang, menyingkapkan betapa seriusnya momen tersebut. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia sedang dalam perjalanan menuju bunker bawah tanah yang dibangun untuk menahan bahkan hal yang tidak terpikirkan, serangan langsung oleh senjata nuklir. Saat dia merasakan melalui terowongan beton bertulang, kekacauan mulai terjadi. Suara sirene menggema di kota-kota utama. Pemimpin politik dan militer tingkat tinggi menghilang dalam hitungan detik ke tempat penampungan yang diklasifikasikan.
Di tengah komando bawah tanah, dikelilingi oleh penasihat utama, Presiden terhubung ke saluran aman. Di depannya, peta digital menunjukkan jalur rudal musuh yang mendekat dengan kecepatan tanpa henti. Tanpa ragu, dia memerintahkan, aktifkan perisai rudal. Di langit, ratusan pencegat SM-6 bangkit untuk mencoba menghentikan hujan api yang datang. Layarnya dipenuhi dengan lintasan, estimasi dampak, dan hitung mundur, tetapi semua orang di ruangan itu tahu bahwa meskipun ada teknologi, ketepatan, dan persiapan, tidak semua hulu ledak dapat dihentikan. Beberapa kota akan segera menghilang. Menit ke-15. Garis perang salib telah ditarik, dan akhir tidak lagi dibahas, hanya dikelola. Negara telah dikutuk, dan sekarang satu-satunya keputusan yang tersisa adalah bagaimana cara membagikan jawaban. Kapal selam strategis yang tersembunyi sejak minggu lalu di bawah air Atlantik mulai beraksi. Rudal kapal penjelajah diluncurkan dalam penerbangan sangat rendah sehingga radar bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Mereka adalah hantu yang tak terlihat berlayar di lautan dengan tujuan yang jelas, kota musuh. Sementara itu, di permukaan, penduduk menerima peringatan terakhir. Tidak ada lagi waktu untuk evakuasi yang tertib. Pihak berwenang hanya bisa meminta orang untuk menjauh dari pusat perkotaan, mencari tempat penampungan sementara, dan bersiap untuk yang terburuk, meskipun semua orang tahu bahwa yang terburuk telah dimulai. Dan tepat ketika kepanikan mulai menyebar di jalan-jalan, semuanya padam. Gelombang yang tak terlihat melintasi langit. Itu bukan ledakan yang terjadi, tetapi konsekuensinya langsung dan brutal. Jaringan listrik runtuh. Satelit menjadi buta, radar senyap, pesawat kehilangan komunikasi, dan telepon seluler, radio, serta televisi berhenti berfungsi. Semuanya telah dibungkam. Tidak ada internet, tidak ada berita, tidak ada instruksi, hanya kekosongan mutlak. Menit ke-20. Presiden tidak lagi ragu. Di depannya, tas kerja nuklir terbuka. Setiap kunci telah terverifikasi, dan setiap protokol diaktifkan. Ini adalah tindakan yang tidak bisa dibatalkan. Tetapi pada titik ini bukan lagi tentang menghindari kehancuran, melainkan memastikan bahwa musuh membayar harga setinggi mungkin. Dengan sentuhan kunci dan kode yang diucapkan melalui suara gemetar, perintah terakhir diberikan. Rudal balistik antarbenua LGM-30G Minuteman III, yang dikerahkan di 450 silo, dengan kecepatan lebih dari 23.000 km per jam, menuju ke sisi lain planet ini. Pada saat yang sama, kapal perang dan kapal selam strategis merilis rudal mereka sendiri. Trident 2D5 sedang diluncurkan. Perang nuklir antara Rusia dan NATO telah dimulai. Menit ke-25. Tidak ada lagi teori, hanya api. Rudal Rusia pertama mencapai tujuan mereka melalui kedekatan geografis, menjadikan Eropa Timur dan Rusia Barat sebagai neraka pertama. Negara-negara seperti Polandia, Finlandia, dan Ukraina jelas merupakan yang pertama jatuh. Ledakan menghapus pangkalan militer lengkap dari peta dalam sekejap. Di tempat di mana ada perisai anti pesawat, sekarang hanya ada kawah yang mengeluarkan asap. Di sisi lain, kota-kota Rusia yang dekat dengan Eropa mulai merasakan beratnya hukuman. Murmansk, Kaliningrad, dan fasilitas penting lainnya di St. Petersburg dipukul dengan presisi bedah. Tetapi satu kota tetap berdiri, Moskow, jantung Rusia. Perisai anti-rudal yang canggih telah berhasil mencegat proyektil pertama, dan jarak telah memainkan peran penting. Rudal yang diluncurkan oleh Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat masih dalam penerbangan. Namun, keheningan tidak berarti keselamatan. Itu hanyalah ketenangan pra-apokaliptik. Ini adalah efek dari pulsa elektromagnetik pertama yang dihasilkan oleh ledakan nuklir pada ketinggian ratusan kilometer. Tujuannya bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengisolasi, membingungkan, dan mempersiapkan tanah. Menit ke-30. Pertahanan sudah gagal. Proyektil paling mematikan, dirancang untuk menembus perisai anti-rudal yang canggih, memulai penurunan terakhir mereka di atas Uni Eropa. Dari Baltik hingga Mediterania, alarm tidak lagi berbunyi karena banyak yang terdiam setelah denyut pertama elektromagnetik. Kota-kota, hampir tidak menyadari kengerian yang akan datang, tidak punya waktu untuk bereaksi. Di langit, beberapa rudal dicegat pada ketinggian ekstrim oleh sistem seperti Aegis atau SEMT, tetapi efektivitasnya minimal dibandingkan dengan gelombang seperti itu.
Untuk setiap rudal yang ditembak jatuh, 5 rudal lainnya bertahan hidup, dan yang terburuk belum datang. Sekarang atmosfer telah terionisasi oleh ledakan sebelumnya, radar mulai gagal, dan sinyalnya mendistorsi. Sistem pelacakan kehilangan presisi, dan masing-masing pihak mengambil keuntungan dari kebingungan itu untuk meluncurkan langkah selanjutnya, para pengebom strategis. Dari pangkalan tersembunyi dan platform udara, B-2 Spirit, Tu-160, dan Rafale nuklir mulai mendekati. Mereka semua telah menerima kode akhir. Serangan itu telah dikonfirmasi. Di bawah permukaan, ratusan rudal balistik yang selamat dari tendangan voli pertama sedang diluncurkan dari kapal selam terpencil dan tersembunyi di Atlantik dan Pasifik. Ini adalah gelombang kedua. Sekarang tujuannya bukan lagi pangkalan maupun radar. Mereka membidik langsung ke jantung kota-kota besar, pusat industri, bendungan, reaktor nuklir, kilang minyak, dan infrastruktur telekomunikasi, tempat di mana kehidupan dan peradaban bertemu. Kota-kota seperti Warsawa, Roma, Berlin, Madrid, Paris, dan London menjadi tujuan utama. Menit ke-40. Sekarang saatnya bagi benua Amerika menghadapi neraka. Rudal balistik antar benua Rusia diluncurkan dari silo di Siberia, kapal selam di lautan, dan pembom dari Eropa Timur mulai berdampak pada Kanada dan Amerika Serikat. Kota-kota utama seperti Washington DC, New York, Philadelphia, dan Boston hancur dalam hitungan detik. Toronto, Montreal, dan Vancouver mengalami nasib serupa. Meskipun ada penyebaran perisai anti-rudal berbasis darat seperti GMD dan pencegat Angkatan Laut Aegis, mereka hanya mampu menghentikan sebagian serangan. Sisanya jatuh tanpa perlawanan pada infrastruktur kritis, pangkalan militer, jaringan listrik, sistem keuangan, dan daerah berpenduduk padat. Tidak ada waktu untuk evakuasi, hanya untuk lari dan bersembunyi. 2.000 hulu ledak nuklir telah meledak di seluruh dunia, dan 2.000 lainnya hanya berjarak beberapa detik dari jalur mereka. Menit ke-60. Benua telah jatuh. Anggota Eropa telah dikeluarkan dari peta politik, ekonomi, dan militer NATO. 2 gelombang nuklir pertama Rusia telah memenuhi tujuan mereka dengan merusak secara tepat. Arsitektur, sejarah, dan kehidupan semuanya telah hancur. NATO telah menanggapi dengan semua yang tersisa. Rudal Trident II dari kapal selam Inggris dan hulu ledak bom Prancis diluncurkan dari pesawat pengebom strategis. Semuanya telah dirilis untuk menghancurkan. Menit ke-70. Perang tidak lagi menjadi berita. Ini adalah sejarah. Rangkaian gambar siaran internasional menunjukkan kota dan lanskap yang berasap, tidak dapat dikenali. Komunitas internasional yang lumpuh mengamati dalam diam saat 2 negara adikuasa memusnahkan satu sama lain tanpa ampun. Ini bukan lagi tentang strategi militer, tetapi memastikan bahwa musuh tidak akan pernah bangkit kembali. Gelombang kedua rudal balistik, kali ini dengan jumlah yang lebih besar dan ketepatan yang lebih tinggi, mengenai sasaran lebih jauh. Beberapa pertahanan rudal yang tersisa telah hancur akibat ledakan sebelumnya. Kali ini, hampir semua rudal tersebut mencapai sasaran mereka. Amerika Serikat, Rusia, dan Kanada pada titik ini telah menjadi puing-puing yang diradiasi. Menit ke-120. Sedikit waktu telah berlalu, lebih dari 2 jam sejak rudal pertama. Seluruh dunia berada dalam neraka yang tak seorang pun mengira akan pernah dilihatnya. Angka awal sangat tidak masuk akal dan tampak palsu. Setidaknya 200 juta orang telah meninggal, 100 juta di setiap sisi. Dan itu belum termasuk korban musim dingin nuklir yang akan datang. Langit sudah berwarna abu-abu, dan atmosfer terisi dengan partikel radioaktif yang akan mulai bergerak oleh angin. Tidak ada yang aman, bahkan jika Anda tinggal di Meksiko, India, atau Afrika Selatan. Awan radioaktif tidak mengenal perbatasan. Konsekuensinya akan brutal. Kanker yang dipercepat, kelahiran dengan cacat, kepunahan seluruh spesies, runtuhnya ekosistem, serta keracunan air dan tanah yang meluas. Sistem pertanian akan gagal. Kelaparan akan menjadi senjata berikutnya yang diam. Dan hal yang paling menyedihkan adalah bahwa semua ini bisa dihindari. Hari ke-30. 30 hari setelah kiamat nuklir. Seluruh bumi menghirup abu yang tak terlihat. Tidak ada wilayah dari planet ini yang bebas radiasi. Partikel yang terlempar ke udara oleh ribuan ledakan telah diseret oleh angin ke pelosok paling terpencil, kutub, gurun, hutan,
dan pegunungan. Tidak ada yang terhindar. Di belahan bumi utara, di mana semua serangan terjadi, akumulasi berakibat fatal. Namun bahkan di belahan bumi selatan, wilayah yang jauh seperti Chili, Argentina, Afrika Selatan, dan Australia, tingkat radiasi melebihi 2 kabin, cukup untuk menyebabkan banyak orang mati meskipun mereka berada di belahan dunia lain. Untuk memahami ruang lingkup ini, cukup diingat bahwa 4 taksi telah membunuh setengah dari mereka yang tidak menerima perawatan medis hanya dalam 30 hari, dan ambang batas ini sudah terlampaui di sebagian besar bagian planet ini. Kematian terus meningkat. Pada saat ini, lebih dari 200 juta orang telah kehilangan kehidupan. Tahun pertama. Setelah dampak pertama, planet ini tidak lagi dikenali. Langit masih ditutupi oleh lapisan padat debu radioaktif yang menghalangi cahaya matahari. Fotosintesis terhenti, panen gagal, ternak mati, cadangan habis, dan cuaca telah runtuh. Di daerah ekuator, suhu telah turun hingga 20 C. Di Arktik, penurunannya hampir mencapai 100. Musim-musim pun menghilang. Lautan menjadi dingin, dan salju turun di tempat yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kematian langsung akibat radiasi dan ledakan sudah mendekati 550 juta. Namun, kelaparan, penyakit, kekurangan air minum, dan runtuhnya jaringan listrik membuat para dokter memperkirakan angka kematian mendekati 5,6 miliar, atau 70% dari populasi dunia. Di wilayah seperti Amerika Serikat, Rusia, Eropa, dan Tiongkok, 99% populasi telah menghilang. Tidak akan ada lagi yang tersisa untuk menceritakan kisah ini dengan kata-kata, tetapi satelit, fosil, tulang terbakar, dan puing-puing akan berbicara untuk kita. Mereka akan berbicara tentang spesies yang memiliki segalanya, tetapi tidak tahu bagaimana menahan kesombongan. Karena jika suatu saat umat manusia memutuskan untuk mengulang jalan ini, setidaknya ada peringatan. Tidak ada kemungkinan kemenangan dalam perang nuklir.